Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 10-1. Saya Naura Mika sebagai ketua kelompok. Di sini kami akan menampilkan kalian video tentang depresi. Hai semuanya, perkenalkan namaku Adelia Safira dari kelas 10-1. Di sini aku berjabat sebagai sekretaris dari kelompok 5 dan aku di sini bertugas sebagai pembuat naskah. Teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Iqbal dari kelas 10-1 di kelompok 5 dan aku di sini berjabat dengan sebagai IT dan di sini aku bertugas sebagai kameramen. Perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan dari kelas X1 di kelompok 5. Saya sebagai anggota biasa dan pekerjaan saya di sini adalah sebagai aktor. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Amil dari kelas X1. Saya menjabat sebagai anggota biasa. Di sini saya bertugas sebagai aktor. Hai, perkenalkan nama saya Iris Eka Pratiwi dari kelas 10-1. Saya dari kelompok 5 dan saya sebagai anggota biasa. Tahu gua nggak usah diingetin juga lah. Lupa kapan terakhir kali gue benar-benar tidur nyenyak. Maksud gue tidur gue yang pas bangun badan gue nggak kerasa kayak habis dipukulin gitu nih. Itu karena otak gue gak pernah mati, guys. Gue juga gitu. Gue tidur tapi gue mimpi kerjaan, mimpi ekspektasi orang, mimpi harus jadi guru yang ceria. Gue nggak tahu kenapa kita ada di sini. Maksud gue hidup itu kan kayak loop, bangun, stres, makan, stres, tidur, begitu terus. Kadang-kadang ya kan, gue pengen banget bisa nangis, beneran, nangis yang sesungguhkan. Tapi pas gue coba, mata gue kering, cuma hampa, kayak ada ruang kosong di dada gue yang nggak bisa diisi apa-apa. Gue beruntung bisa merasa hampa. Gue selalu merasa terlalu banyak. Gue takut salah ngomong, takut orang lihat gue lagi down, takut besok gue nggak bisa bangun. Itu yang bikin kita capek, deng, acting. Kita semua acting jadi orang normal. Padahal kalau gue jujur, gue bilang gue lagi depresi berat. Orang bakal bilang kurang ibadah atau jangan malas. Jadi ya kita diam. Gue pernah nyoba cerita ke nyokap. Dia cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Itu kalimat paling ampuh buat bikin kita makin terpuruk ya. Gue cuma pengen berhenti sebentar, bukan mati, cuma pause gitu. Kayak video YouTube, berhenti loading, berhenti muter, cuma pause sampai gue ngerasa punya baterai lagi. Baterai gue udah nggak bisa dicas lagi. Bisa, cuman chargernya lambat banget. Kadang butuh waktu berbulan-bulan cuma buat naik 1%. Gue gak butuh nasihat. Gue cuma butuh tahu kalau gue nggak sendirian ngerasa kayak sampah di hari Minggu malam ini. Lo berdua aja di sini udah cukup sih. Gue nggak ngerasa harus jadi Bagas yang asik malam ini. Ya, besok pagi kita harus pura-pura lagi, harus senyum, harus kasih respons, dicap, harus kelihatan produktif. Tapi sekarang kita boleh jadi diri sendiri yang berantakan. Besok Senin. Ya, besok Senin. Oh, hari ini. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang depresi, bahaya depresi serta bagaimana cara berteman agar tidak saling menekan. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang membuat seseorang merasa sedih, putus asa, dan kehilangan semangat dalam waktu yang cukup lama. Orang yang mengalami depresi biasanya menunjukkan beberapa tanda seperti sulit berkonsentrasi, mudah lelah, merasa tidak berharga, dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai. Depresi berbeda dengan rasa sedih biasa karena berlangsung lebih lama dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Depresi bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti menurunnya prestasi belajar dan hubungan sosial. Selain itu, depresi juga dapat membuat seseorang menarik diri dari lingkungan dan merasa sendirian. Jika tidak ditangani dengan baik, depresi dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang. Agar tidak menimbulkan tekanan dalam pertemanan, kita perlu membangun hubungan yang sehat. Caranya adalah dengan saling menghargai, tidak merendahkan atau mengejek teman. Selain itu, penting juga untuk saling mendukung, mau mendengarkan dan membantu teman ketika menghadapi masalah.
Mari kita lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri dan orang lain. Jika merasa tertekan atau sedih dalam waktu yang lama, jangan ragu untuk bercerita kepada orang tua, guru, atau teman yang dipercaya. Dengan saling peduli dan mendukung, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan lebih positif. Kelas sudah.